Ya Wasi'u ya Hakim, Ya Wadudu ya Majid, Ya Ba'ithu ya Syahid, Ya Haqqu ya Wakilu, Ya Qawiyu ya Matin, Ya Waliyu ya Hamid, Ya Muhsin ya Mubdi, Ya Mu'idu ya Muhyi, Ya Mumitu ya Hayyu, Ya Qayyum ya Wajid, Ya Majidu ya Wahid, Ya Ahadu ya Samad, Ya Qadir ya Muqtadir, Ya Muqaddim ya Muakhir, Ya Awwal ya Akhir, Ya Zahiru ya Batin, Ya Wali Muta'ali, Ya Barru ya Tawwabu, Ya Muntakimu ya Afu, Ya Ra'ufu ya Malik, Malikal Mulki, Dzal Jalali wal Ikram, Ya Muqsitu ya Jami', Ya Ghaniyu ya Mughni, Ya Mani'u ya Dhar, Ya Nafi'u ya Nur, Ya Hadi ya Badi', Ya Baqi ya Waris, Ya Rashidu ya Sabur, Azza-Jalla dzikruhu, bi asma'ikal husna, ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa zurriyatina, wahfir anna sayyi'atina, wastur ala uyubina, wadkur ala nuqsanina, warfa' darajatina, wazidna ilman nafi'a, wa rizqan wasi'a, halalan thayyiban, wa amalan sholihan, wa nawwir qulubana, wa yassir umurana, wa sahih ajsadana, daima hayatina, ilal khairi qaribna, anni syarri ba'idna, wal qurba rajauna, akhiran linamuna, balil maqasidana, waqdi hawaijana, walhamdulillahina alladzi hadana, salli wa sallim ala taha khalilir rahman, wa alihi wa sahbihi ila akhir zaman. Taqabbal minna wa minkum, taqabbal ya karim. Terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu sekalian yang telah sama-sama membacakan zikir, salawat dan tasbih. Mudah-mudahan angka ini kita baca menjadi wasilah kita dikabulkannya segala keinginan, harapan dan doa kita semua, wabil khusus keinginan dari Sobul Bait dijabah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya marilah sama-sama kita simak tausiah akan disampaikan oleh Ustaz Malik. Saya persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Pak Syekh Warnotomo beserta keluarga yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para jamaah Majelis Al-Amin yang semoga selalu istiqomah dan selalu dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan rasa puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih bisa berkumpul seperti biasa di malam minggu di Majelis Al-Amin. Semoga apa yang kita lakukan ini menjadi berkah untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita yakni Rasulullah Muhammad SAW. Semoga apa yang kita lakukan bisa mendapat syafaat uzma dari Rasulullah SAW di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Majelis Alamin yang saya muliakan, saya sudah menunggu kalau bakalan disuruh ceramah ya. Makanya saya bawa tadi nyoba-nyoba buat nyari tema. Saya kepikiran satu tema yang mungkin selama ini itu sering ibu-ibu lakukan di Sabtu dan Minggu. Itu senam ya biasanya. Saya tuh kadang kalau kesiangan tuh yang bikin saya bangun tuh karena suara speaker. Ya, jadi kalau baik itu kali malu kan Bu. Tadi kan saya nungguin tuh tadi pagi kok nggak ada. Ini agak siangan banget bangunnya karena nggak ada speaker ya. Baik, jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa di dalam Islam itu amat sangat yang paling pertama kita dianjurkan itu adalah menjaga kesehatan tubuh. Ada banyak sekali hadis di dalam hadis Nabi SAW. Tapi yang paling kita kenal itu adalah satu kalimat bahwa al-aqlus salim. Ini bukan hadis ya, ini sebuah maqalah, perkataan. Al-aqlus salim fi jismis salim, bahwa akal yang sehat itu berasal dari tubuh yang sehat. Bagaimana mungkin kita bisa beribadah dengan baik kalau misalkan tubuh kita banyak penyakitnya, lebih seperti itu. Terus ada dua hal yang orang tuh sering lalai. Pertama, kesehatan dan waktu yang luang. Dua hal yang mungkin sering banget kita tuh lengah. Jadi kalau misalkan badan masih sehat tuh olahraga males-malesan, gerak tuh males. Nanti kalau misalkan udah mulai sakit-sakitan baru tuh mulai gerak tuh. Itu kan kadang kayak apa ya? Nasi udah menjadi bubur ya gitu. Nah, tapi saya gak bakalan banyak cerita soal itu. Saya ingin menceritakan salah satu kisah dari yang pernah diceritakan oleh guru saya, bahwa ada seorang ahli ibadah tuh yang benar-benar rajin beribadah, tapi malah masuk neraka. Alasannya sederhana. Beliau tuh ketika malam itu nggak tidur sama sekali. Ya sholatnya, ya zikirnya, benar-benar beliau lakukan malam tuh benar-benar qiyamul lail. Sampai ketika setelah beliau wafat, yang membuat orang ini tuh kemudian masuk neraka adalah karena dia tidak memberikan hak buat matanya untuk beristirahat.
Jadi jamaah sekalian, tubuh kita ini tuh adalah titipan. Bagaimanapun ini adalah titipan untuk kita jaga sebaik-baiknya. Setiap bagian dari tubuh kita memiliki hak untuk beristirahat. Jadi jangan sampai kita terlalu mengejar ibadah, yang kita sebut ibadah itu, lantas kemudian kita tidak memberikan hak untuk tubuh kita masing-masing. Kayak mata yang harusnya malam kita gunakan untuk beristirahat, malah kita pakai untuk boleh beribadah, tapi jangan sampai mata kita tuh nggak sampai istirahat gitu. Karena sesuatu yang berlebih tidak pernah baik. Nah, konsep ibadah yang selama ini kita kenal itu adalah, ibadah tuh adalah kayak sholat, terus puasa, sedekah dan lain sebagainya. Tapi kita lupa bahwa apapun yang kita lakukan dengan niat untuk beribadah, maka itu tidak dihitung sebagai ibadah. Kalau dalam hadis Nabi itu kan innamal a'malu bin niat, bahwa semua perbuatan itu tergantung pada niatnya. Kalau niat kita beribadah untuk mendapat pahala, insya Allah hasilnya adalah pahala. Kalau misalkan kita paling sederhananya gini, saya sangat senang dengan kalimat musbahah itu seperti ini. Lebih baik menjadi orang yang tidur di malam hari tapi mensyukuri tidurnya, daripada bangun tengah malam untuk melakukan tahajud dengan perasaan kesel. Ini kan dua hal yang kita ngerasa ini ibadah nih. Tapi kita lupa bahwa tidur juga merupakan ibadah, bahwa istirahat juga merupakan ibadah. Saya udah datang ya. Bahwa kita juga lupa bahwa tidur itu merupakan ibadah juga. Ada satu makalah yang kam min amalin shagirin yu'adzimun niyah wa kam min amalin kabirin yusaghirun niyah. Berapa banyak amal yang kecil menjadi besar karena niatnya, dan berapa banyak amal yang besar menjadi kecil karena niatnya. Artinya bahwa kalau kita niatkan untuk, misalkan kita berolahraga nih untuk niatkan sebagai ibadah, maka itu insya Allah menjadi ibadah juga. Begitupun ya tidur kita, ya sholat kita, ya apapun, bahkan hal paling kecil, misalkan kayak ya cuci piring atau segala macam itu kan, kalau memang kita niatkan untuk ibadah, maka itu berbuah menjadi ibadah juga. Artinya semua hal itu tergantung pada niat masing-masing. Kemudian berkaitan dengan kesehatan, ada banyak sekali tips atau tips yang diberikan oleh atau dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tapi saya punya guru yang beliau tuh memberikan sebuah nasihat, sebuah saran tentang kesehatan, bahwa beliau ini umurnya kurang lebih mungkin sekarang udah hampir 110 tahun. Jadi beliau tuh lahir di Lombok, kemudian berguru sama Mbah Wahab Hasbullah, pernah berguru juga di Mbah Hashim Asy'ari dan beberapa guru-guru yang lain. Ketika ditanya soal rahasia panjang umur itu apa sih gitu, jadi ada beberapa tips yang beliau kasih. Itu pertama adalah, sebelum kita meminta berdoa kepada Allah, mintalah satu yang paling pertama, yaitu kesehatan. Karena percuma kita dikasih rezeki yang banyak atau umur yang panjang, tapi kalau kita nggak punya kesehatan, itu kan kayak misalkan kita umurnya panjang tapi nggak sehat, kayak kayak mayat hidup ya. Jadi lebih baik benar-benar yang beliau katakan adalah bahwa kita
minta sehat yang pertama dulu, baru kemudian kita minta doa-doa yang lain, karena sehat itu adalah hal yang paling utama ketika hidup di dunia. Itu satu. Yang kedua, minta kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa jangan sampai makanan haram ini, jangan sampai ada makanan haram yang masuk ke dalam tubuh kita. Karena makanan-makanan haram ini adalah salah satu penyebab badan kita punya penyakit, jamaah sekalian. Jadi hati-hati. Makanya tips yang kedua atau saran kedua yang beliau kasih ke kami sebagai murid adalah selalu berdoa agar jangan sampai ada makanan-makanan yang haram ataupun yang syubhat masuk ke dalam tubuh. Terus yang ketiga, kata beliau adalah makan itu sesuai waktunya. Terima kasih. Setiap orang kan punya jadwal makannya masing-masing ya. Kalau misalkan memang kita udah terbiasa dengan makan pagi, kemudian makan siang, habis malamnya nggak makan, udah kita konsisten seperti itu. Itu untuk menjaga mekanisme tubuh kita bisa bergerak sebagaimana mestinya. Terus yang terakhir yang keempat adalah salah satu tips kesehatan yang beliau kasih adalah selalu sempatkan untuk sholat istikharah. Sholat istikharah ini tuh fungsinya adalah ketika misalkan ada kejadian baik atau buruk yang menimpa kita di hari esok, kita sudah menjadi yakin bahwa itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hal yang perlu untuk kita pikirkan. Kadang-kadang orang bikin sakit itu karena pikiran ya, jamaah sekalian. Nah, dengan adanya anjuran untuk sholat istikharah ini tuh untuk meyakinkan kita bahwa segala hal yang terjadi, baik itu hal yang positif ataupun hal yang kurang baik, itu merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya kami maafkan. Akhirul kalam, Allahumma muwaffiq ila thoriqil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.